Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah kita menonton debat yang difasilitasi oleh Pada Suka TV, di mana di sana ada Gus Zaini dan Tengku Kori. Perdebatan cukup menarik, tetapi menurut saya sudahlah, tidak usah berdebat. Kenapa tidak usah berdebat? Karena nasab sudah jelas rungkat. Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sampai sekarang sudah mengirim surat meminta jawaban dari 12 pertanyaan, tak kunjung dibalas. Bahkan secara nasional Kiai Haji Nur Ihya juga sudah mengajukan siapapun yang bersedia untuk berdiskusi, datang kapan waktunya secara nasional live untuk membahas soal nasab Ba'alawi ini, tetapi kajiannya adalah kajian kitab yang berdasar kitab yang muktabarah. Yang pasti sampai sekarang para habib bungkam mulutnya, tidak berbicara sama sekali. Tapi yang aneh, yang lucu, justru londo-londo ireng ini yang terus bercuap-cuap, yang terus menggaungkan suaranya, menantang-nantang, menuntut-nuntut Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Londo ireng ini sebetulnya tidak perlu dilayani. Nggak usah dilayani. Kenapa nggak usah dilayani? Karena mereka menurut saya cuma sekedar cari sensasi. Siapa itu mereka? Ya, semacam Zaini, Rumail Abbas, Idrus Ramli, Wafi. Maka debat-debat semacam ini stop, tidak perlu. Kalau mau adakan mudzakarah atau mutolaah, bertemu di satu tempat, bawa data, bawa bukti, dan yang terpenting adalah sumber sezaman. Karena sumber sezaman, kalau itu berupa manuskrip atau tulisan temuan, harus diuji dulu. Misalnya si Rumel menemukan tulisan terbaru dan di mana katanya itu tulisan ditulis di abad sekian. Tidak mustahil itu temuan adalah barang yang baru dibuat kemarin. Maka temuan itu boleh dibawa sebagai data bukti setelah dilakukan tes uji oleh para ahli, semacam para ahli yang menemukan benda-benda purbakala. Itu bisa dites, dicipta tahun berapa, dibuat tahun berapa. Tapi kalau hanya sekedar catatan, kertas, dan belum diuji, tidak bisa dipercaya. Walaupun itu katanya ditulis abad 5 ke, abad 6 ke, abad 7 ke, nggak bisa dipercaya. Maka satu-satunya yang bisa dipercaya adalah tulisan kitab sezaman, yakni
kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 9. Karena tidak mungkin akan ada orang menulis kitab sekarang ini lalu diakui sebagai kitab sezaman. Misalnya ada seorang Habib yang menulis kitab baru ditulis kemarin, lalu dikatakan ini ditulis pada abad keempat, abad kelima. Itu tidak mungkin terjadi dan itu bisa ditelusuri. Tapi kalau manuskrip tulisan seperti tulisan yang diketemukan oleh Rumel itu harus dites dulu, diuji dulu oleh ahlinya, seperti ahli yang menelusuri jejak-jejak zaman purbakala itu. Akan diketahui tahun kapan ditulisnya. Saya rasa orang semacam Zaini ini dan kawan-kawannya juga tidak mewakili Rabithah Alawiyah, tidak mewakili Habib. Percuma dilayani. Melayani mereka sama saja melayani orang mabuk. Melayani mereka sama dengan melayani pengacara, yakni pengangguran yang banyak acara, nggak ada kerjaan. Melayani mereka sama dengan melayani preman yang modal omong, ngertak-ngertak, karena dibayar, ada bos yang nyuruh. Tidak mustahil Rumel, Zaini, Idrus Ramli, dan lain-lainnya, itu tidak mustahil ada yang membayari. Melayani mereka sama dengan menghadapi herder yang menggonggong demi majikannya. Seperti saya katakan tadi, kecuali kalau mereka berdebat, mau berdebat, ngajak debat, membawa bukti surat kuasa dari Rabithah Alawiyah atau para Habib, di mana di situ ada perjanjian, konsekuensi. Kalau perdebatannya yang mewakili orang-orang Londo Ireng tadi mewakili dan kalah, maka Rabithah harus melakukan ikrar, mengadakan ikrar bahwa dirinya dan kelompoknya memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Para Habib cuma ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Harus ada konsekuensi itu. Kalau tidak ada konsekuensinya, percuma. Kalau memang benar mau, oke, coba bertemu dalam sebuah forum seperti yang saya katakan tadi, namanya, forum mutolaah atau forum adu bukti, fakta, dan data. Bukan cuma adu pinter ngomong, adu pinter ngeles, dan adu tafsir atau prediksi-prediksi. Nggak bisa. Harus ada data dan fakta. Kalau perlu, bawakan data hasil tes DNA. Itu baru mau mencari kebenaran yang sejati. Saudara, kalau kita perhatikan, Zaini, Rumel, Habib Idrus Ramli, dan Habib Wafi tadi, dalam pembelaannya terhadap Pak Alawi, mereka cuma bernarasi. Kalau Kiai Imad merungkatkan nasab itu tidak pakai teori, seperti yang dinarasikan Zaini dalam debat kemarin itu, dia selalu menuduh Kiai Imad membatalkan itu pakai teori apa? Kata anak-anak sekarang,
kebanyakan teori. Yang kedua, dia bilang tidak ada ketentuan isbat nasab pakai kitab sezaman. Itu selalu yang digugat. Dia menisbatkan, mengakui kalau nasab itu betul, walaupun ada satu orang. Dengan satu orang yang mengakui pun menurut mereka sudah sah nasab itu. Narasinya juga, kalau ulama sudah mengakui nasab, maka nasab itu sahih. Satu orang ulama mengakui, maka sah nasab itu. Tapi saudara harus berpikir, yang mengakui itu siapa? Yang mengakui adalah orang-orang yang baru abad 10, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Siapa yang mengakui? Lalu mereka juga menarasikan. Kalau tidak ada itu bukan berarti, kalau tidak disebut itu bukan berarti tidak ada. Nah, ini dalil yang selalu diajukan. Sebetulnya kita bisa membalikkan pertanyaan. Lah kalau tidak sebut berarti ada juga. Terus mana itu? Buktinya apa? Toh sampai sekarang Anda tidak bisa menunjukkan bukti. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi sudahlah, stop debat-debat model kayak Zaini itu. Sudah jelas nasab itu rungkat. Kecuali kalau dia datang membawa kitab sezaman dan menunjukkan hasil tes DNA Habib itu bukan keturunan Yahudi. Boleh itu kita bertemu, adakan muhadharah, mutolaah atau mudzakarah bersama. Tentu siapa yang kalah harus mau menerima. Nah ini masih ngotot saja. Padahal tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.